Film mengikuti seorang wanita yang menyewa sebuah rumah di pemukiman aneh dan kemudian menemukan bahwa rumah yang dia sewa tidak seperti yang terlihat. Dengan saya Dev, selamat datang di alur cerita dari film Barbarian. Adegan dibuka di malam hujan. Sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita bernama Tess Marshall berhenti di halaman sebuah rumah. Di dalam mobil, Tess membaca sebuah petunjuk untuk membuka keamanan pintu depan rumah. Tapi beberapa kali mencoba, kode tersebut tidak berfungsi sehingga Tess menghubungi pengelola properti untuk membantunya membuka rumah. Tapi nomor itu tidak bisa dihubungi sehingga Tess hanya meninggalkan pesan suara. Setelahnya Tess menunggu di dalam mobil. Tak lama terlihat lampu rumah menyala. Lalu Tess melihat seorang laki-laki berada di dalamnya. Laki-laki itu mengatakan kalau ia bukanlah pemilik melainkan ia penyewa tempat ini. Tess menjadi bingung karena ia pun telah membayar untuk menyewa rumah ini 1 bulan yang lalu. Merasa ada kesalahan ditambah lagi malam yang semakin larut dan hujan yang tak kunjung berhenti, sehingga laki-laki itu mengizinkan Tess untuk masuk ke dalam rumah. Laki-laki itu bernama Kate. Ia memperlihatkan bukti sewa propertinya untuk menjelaskan kalau ini hanyalah kesalahpahaman. Ia memperlakukan Tess dengan sangat baik. Hanya saja ada sedikit kecanggungan bagi Tess berduaan dengan orang asing di dalam rumah, sehingga Tess berniat untuk mencari penginapan. Tapi menurut Kate itu bukanlah ide yang baik, mengingat malam telah larut, juga ada konvensi medis di kota sehingga kemungkinan Tess akan kesulitan untuk mendapatkan penginapan. Kate mempersilahkan Tess agar beristirahat di kamar sedangkan ia akan tidur di sofa. Di dalam kamar, Tess melihat dompet Kate tertinggal di atas meja. Tess mengambil gambar identitas Kate lalu mengembalikannya. Setelahnya mereka kembali bersama dan terlibat perbincangan untuk lebih saling mengenal. Tess menceritakan tujuannya datang ke kota adalah untuk melakukan wawancara kerja demi mengambil posisi penelitian pembuat film dokumenter yang akan dibuat oleh Catherine James. Pembicaraan semakin akrab karena Kate mengetahui salah satu film Catherine yang berjudul Blue Easy. Mereka mulai bercanda, perlahan detik mengikis rasa canggung di antara mereka sampai akhirnya mereka pun beristirahat. Tess yang baru terlelap saat itu dikejutkan oleh suara pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Dari celah pintu, Tess melihat Kate yang sedang tidur di sofa mengigau karena mimpi buruk. Tess membangunkan Kate sembari mengatakan kalau sesuatu telah membuka pintu kamarnya. Kate tak mengakuinya, kemudian Tess kembali ke kamar memastikan pintunya terkunci lalu kembali tidur. Keesokan harinya Tess terbangun tanpa Kate di dalam rumah. Kate sedang berlari. Ia meninggalkan sepucuk surat agar Tess meninggalkan kunci di tempatnya dan pesan sampai jumpa sore ini. Di halaman, Tess dibuat syok saat menyadari kalau rumah itu berada di pemukiman tanpa penghuni. Semua rumah di pemukiman itu telah ditinggalkan oleh penghuninya dan dibiarkan rusak begitu saja. Tess bertemu dengan Catherine di sebuah tempat yang telah dijanjikan. Setelahnya, Tess bercerita kalau ia menyewa rumah di wilayah Brightmoor. Catherine cukup kaget. Ia mengingatkan Tess agar tidak tinggal di wilayah itu, tapi Tess memotong pembicaraan dengan mengatakan kalau ia tak mendapatkan tempat lain karena adanya konvensi medis, lalu meyakinkan Catherine kalau dirinya akan baik-baik saja. Sehingga Catherine hanya bisa berpesan agar Tess lebih berhati-hati. Setelahnya Tess segera kembali ke rumah. Setibanya di halaman, seorang laki-laki gelandangan bernama Andri berteriak memperingatkannya agar segera pergi dari rumah itu. Tess yang ketakutan segera masuk dan mengunci pintu lalu menelpon penyedia layanan agar membantunya. Tapi sayangnya mereka tak memiliki karyawan yang tersedia untuk membantunya saat ini. Ketegangan pun mereda saat pria itu tak lagi berada di halaman. Setelahnya Tess yang kehabisan tisu berkeliling mencari sampai menemukannya di dalam ruang basement. Tess turun untuk mengambil tisu, tapi saat kembali tiba-tiba pintu basement terkunci mengurung Tess di dalamnya.
Semua menjadi rumit karena handphonenya tertinggal di dalam kamar. Juga kunci rumah terbawa olehnya sehingga Kate tak akan bisa masuk saat kembali ke rumah. Tess berpikir untuk keluar melalui kaca basement lalu mencari sesuatu untuk memecahkan kaca. Saat itu, ia menemukan tali tersembunyi di balik rak lalu pelan-pelan Tess menariknya dan sebuah pintu membuka ruangan rahasia. Ruangan itu gelap. Tess tak mau mengambil resiko untuk masuk ke dalamnya, tapi Tess yang penasaran kemudian mengambil cermin untuk memantulkan cahaya ke dalam ruangan itu. Samar-samar Tess melihat sesuatu memantulkan cahaya dari dalam, lalu Tess memberanikan diri untuk masuk ke dalamnya dan mengetahui kalau pantulan itu berasal dari besi gagang pintu ruangan lainnya. Saat lampu dinyalakan, Tess mendapati ruangan yang berisi ranjang tidur dengan sebuah kamera standby di dekatnya. Tess yang takut lalu keluar dan tak lama terdengar suara ketukan Kate dari lantai atas. Tess memanggil dari balik kaca. Untungnya Kate mendengar panggilannya lalu membantunya membuka kaca untuk keluar dari sana. Tess yang masih panik menceritakan tentang ruangan itu kepada Kate, lalu Tess mengemas barang berniat segera pergi dari rumah ini. Kate mencoba menenangkannya. Kate akan memeriksa ruangan itu. Ia meminta sedikit waktu agar Tess menunggunya jika saja ia terkunci di dalamnya. Tess menyetujuinya, kemudian Kate pun turun ke dalam basement. Beberapa saat menunggu, Kate tak kunjung kembali. Tess sedikit turun untuk memanggil, tapi ia tak mendapatkan jawaban. Pelan-pelan terlihat pintu perlahan menutup. Beruntung Tess berhasil menahannya lalu mengganjal pintu itu dengan kursi. Tess kembali ke bawah tapi tak menemukan Kate bahkan di dalam ruangan rahasia. Kemudian ia keluar dan menemukan sebuah pintu lagi yang berisi sebuah tangga turun ke ruangan lain yang sangat gelap. Dari dalamnya terdengar teriakan Kate meminta pertolongan. Tess ragu, tapi ia memberanikan diri untuk menuruni anak tangga. Sampai di dasar, Tess menemukan lorong yang dilindungi oleh trali besi. Di dalamnya terdapat banyak kurungan besi yang tak diketahui kegunaannya. Semakin jauh berjalan, suasana terasa semakin mencekam sampai di lorong sempit Tess menemukan Kate. Tess yang takut segera mengajak Kate naik ke atas, tapi Kate mengatakan kalau ada sesuatu berada di tempat ini karena seseorang dari kegelapan telah menggigitnya. Tak lama, sesosok wanita aneh datang menangkap Kate lalu berulang kali membenturkannya ke dinding batu. Tess yang ketakutan hanya diam memaku di hadapan makhluk aneh yang berteriak ke arahnya. Kemudian adegan berpindah ke seorang laki-laki bernama AG yang sedang berkendara dengan gembira melewati pinggiran pantai. Tapi sebuah telepon dari Melissa mengubah segalanya. Melissa mengabarkan kalau AG dipecat dari pekerjaan karena sebuah tuduhan pelecehan dari seorang wanita. AG kaget, ia tak bisa menerima tuduhan sehingga AG berkonsultasi dengan manajemen keuangannya untuk menyewa pengacara demi menyerang balik pelapor dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tapi itu tak cukup baik karena uangnya akan habis dalam waktu 3 bulan hanya untuk menyewa seorang pengacara. Kehidupannya menjadi sedikit kacau. AG harus menghemat uang untuk bertahan. Ia pun mendatangi kantor persewaan dan mendapatkan kunci sebuah rumah yang tak lain adalah rumah yang sama dengan yang disewa oleh Tess. Setibanya di halaman, AG melihat mobil Tess yang masih terparkir. Kemudian di dalam, terlihat pintu basement yang masih terganjal kursi. Juga beberapa barang milik Tess masih berada di dalam rumah. Sehingga AG mengira kalau seseorang masih menghuni rumah ini. Lalu ia pun menghubungi manajemen properti. Tapi operator seperti menyembunyikan sesuatu dengan mengatakan kalau rumah itu kosong karena mereka belum menyewakan rumah dalam beberapa minggu terakhir. Keesokan harinya, AG yang penasaran mulai menggeledah untuk mengetahui siapa pemilik barang-barang ini. Tapi sayangnya ia tak menemukan petunjuk apapun. Kemudian perhatiannya tertuju pada basement. AG mulai memanggil lalu terdengar beberapa suara dari bawah. Mengira seseorang berada di basement, AG pun bersiap lalu menuruni anak tangga. Sampai AG menemukan tali dan mengetahui ruangan rahasia tersebut. Mendapati ruangan yang sangat besar, AG mencari kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperjualbelikan rumah ini.
Ia mulai mengukur ruangan, kemudian tanpa sengaja menemukan pintu yang ditemukan oleh Tess sebelumnya. Tanpa curiga, AJ menuruni anak tangga sambil mengukur panjang ruangan tersebut. Sampai perhatiannya teralihkan oleh sinar dari dalam sebuah ruangan yang ternyata berasal dari televisi yang menyala. Tak lama, sesuatu menarik meterannya. AJ yang kaget bersikap siaga. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang membuatnya ketakutan, lalu AJ berlari mencari jalan keluar. Tapi AJ terjatuh, samar-samar ia melihat sosok wanita itu datang kepadanya. AJ kembali berlari tapi kemudian masuk ke dalam lubang jebakan dengan Tess yang masih hidup berada di dalamnya. Sepintas adegan kembali ke masa ketika perumahan masih ramai. Frank adalah pemilik rumah itu. Ia keluar dari rumah menuju ke minimarket membeli perlengkapan bayi. Setelahnya perhatian Frank tertuju pada seorang wanita, lalu Frank mengikuti wanita itu sampai ke rumahnya. Frank mengganti pakaian, ia menyamar sebagai petugas pemadam kemudian meminta izin untuk memeriksa rumah. Frank hanya membuka kunci jendela toilet kemudian berpamitan pergi meninggalkannya. Setibanya di halaman, tetangga Frank berpamitan untuk pindah karena perumahan itu terasa tidak nyaman. Satu persatu tetangga mulai pergi tetapi Frank tetap tinggal di sana. Kemudian Frank membawa barang belanjaannya masuk ke dalam basement. Tak lama terdengar teriakan histeris dari seorang wanita di dalamnya. Sedangkan Tess mencoba menjelaskan kepada AJ untuk tetap tenang agar tidak membuat wanita itu kesal. Tak lama wanita itu datang memberikan botol susu kepada mereka. Tess meminum susu kemudian meminta AJ untuk meminumnya karena wanita itu hanya ingin mereka menjadi bayinya. Tapi AJ yang keras kepala menolak, sehingga wanita itu pun turun dengan marah membawa AJ ke atas bersamanya ke ruang televisi. Ia menyusui AJ dengan paksa. Kesempatan itu digunakan Tess untuk keluar dari lubang. Ia melewati ruangan TV tapi tanpa sengaja menginjak meteran AJ sebelumnya, sehingga mengeluarkan suara yang membuat wanita itu mengetahui pelariannya. Tess berlari sampai di pintu basement tapi pintu itu terkunci, sehingga Tess memecahkan kaca lalu berupaya keluar. Tak lama Andri datang membantunya sesaat ketika wanita itu hampir menangkapnya. Andri menyarankan agar Tess segera pergi karena makhluk aneh itu akan keluar untuk mencarinya saat malam tiba. Begitupun dengan AJ. Ia pergi mencari jalan mengikuti tali yang terhubung ke sebuah lonceng. Sampai di sebuah pintu terlihat wanita itu pergi meninggalkannya. AJ pun masuk ke dalam ruangan itu, tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh keberadaan seorang laki-laki tua yang tak lain adalah Frank berada di atas ranjang tidur. Frank memberikan beberapa isyarat ke arah meja yang tak dimengerti oleh AJ sehingga ia pun mendekatkan meja itu kepadanya. Sedangkan Tess yang berniat untuk mencari bantuan demi menyelamatkan AJ telah mencapai keramaian lalu meminjam telepon dari sebuah minimarket. Beberapa saat kemudian petugas tiba merespon panggilannya. Tapi mereka tak begitu serius menanggapi laporan Tess karena mengira kalau tempat itu tak berpenghuni. Tak lama sebuah panggilan masuk, mereka pun segera pergi meninggalkan Tess. Di dalam ruangan itu terdapat banyak kaset masing-masing dengan nama yang berbeda. AJ yang penasaran kemudian memutar salah satunya yang berisi adegan penyiksaan yang dilakukan oleh Frank. Frank mengambil senjata di dalam laci kemudian melepaskan tembakan yang mengakhiri hidupnya. Sedangkan Tess masuk ke dalam rumah mengambil kunci mobil lalu menyalakan mobilnya. Tak lama wanita itu datang, Tess segera memacu mobil menabrak sang wanita. Tapi karena tabrakan itu, mobil Tess pun menjadi mogok. Tess kembali masuk untuk menyelamatkan AJ yang juga sedang mencari jalan keluar dengan senjata di tangannya. Dalam kegelapan, AJ yang panik melepaskan satu tembakan yang mengenai perut Tess. Tess masih hidup, hanya saja luka itu memperlambat pergerakannya. Sampai tibalah di halaman, Tess menyadari kalau si wanita tak lagi berada di tempat semula. Sehingga Tess membawa AJ pergi ke menara air tempat laki-laki gelandangan tinggal. Sedikit bercerita,
Andri mengatakan kalau wanita itu mengalami gangguan kejiwaan. Ia tinggal di sana bersama ayahnya Frank yang tak pernah keluar dari rumah. Wanita itu terobsesi menjadi seorang ibu sehingga Frank menyekap banyak wanita di basement untuk menghasilkan anak yang akan diberikannya pada wanita gila. Andri sangat yakin kalau wanita itu tak akan datang ke tempat ini, tapi tiba-tiba wanita gila telah berada di belakang seketika menyerangnya hingga tewas. Eiji segera melarikan diri naik ke atas menara air meninggalkan Tess di belakangnya. Ia berupaya menembak tapi senjatanya justru terjatuh. Tak ada jalan keluar. Mereka terjebak di atas tower bersama wanita itu. Eiji yang ingin hidup mengorbankan Tess, ia melemparkan Tess dari atas tower sehingga wanita gila yang menganggap Tess adalah anaknya pun melompat untuk menyelamatkannya. Mereka mendarat dengan wanita gila berada di bawah. Eiji mendatangi Tess yang lemah, tapi ternyata wanita itu masih hidup. Dengan marah, ia datang menghabisi Eiji. Melihat Tess yang terluka, wanita itu pun tampak sangat bersedih. Ia merayu Tess agar mau kembali ke basement, tapi diam-diam Tess mengambil senjata, mengarahkannya kepada wanita gila, lalu dengan sedih Tess melepaskan sebuah tembakan tepat di kepalanya. Wanita gila itu pun tewas, lalu Tess meninggalkannya. Perlahan ia keluar dari pemukiman dan kisah pun berakhir di sini. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.